Oke, yang masih nanyain tentang sewa kendaraan ya, di sppgku.id versi sekarang itu beta 5.1 ya. Kemarin ada beberapa penyesuaian, ada beberapa update juga. Eh, jadi sekarang versinya udah 5.1. Oke, langsung aja untuk yang sewa kendaraan ya. Gimana cara ngitungnya? Pertama, itu di bagian setting ya. Ini di bagian setting. Setelah teman-teman ngisi semuanya ya, sewa kendaraan sekarang itu ada di bagian menu master data ya. Jadi di sini ada data lembaga, supplier sama sewa kendaraan. Nah, klik aja di sini sewa kendaraan. Oke. Misalnya di sininya masih kosong ya, teman-teman ya. Masih kosong. Kemudian teman-teman tinggal klik aja hitung sewa baru di sini. Nah, di sini tinggal isi aja misalnya Daihatsu Grand Max misalnya ya. Grand Max misalnya ya. Ini buat beda aja ya. Daihatsu Grand Max. Kalau misalnya usia kendaraannya itu dia kendaraan baru kurang dari 5 tahun ya, entah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, kurang dari 5 tahun itu termasuk baru. Hitungan dari BGN-nya itu menggunakan tarif provinsi ya. Tarif provinsinya dari mana? Dari BGN itu gitu. Dari yang tadi saya kirim ya kalau nggak salah. Itu tarif yang dari BGN resmi. Jadi jangan sampai melewati tarif itu maksudnya ya. Kalau kurang sih ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau lebih kurang sih nggak mungkin ya. Standarnya segitu gitu yang dikenakan oleh BGN gitu. Misal ya ini kan usia kendaraannya 5 tahun, 0 sampai 5 tahun misalnya, ketik aja 1 tahun, misalnya 1 tahun misalnya dia keluaran 2022, 2023, 2024 misalnya. Nah itu kan masih di bawah 5 tahun ya, klik 1 tahun misalnya atau 2 tahun misalnya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja provinsinya di mana gitu. Tinggal dipilih di sini misalnya Jawa Timur ya. Jenis kendaraannya apa? Minibus, pickup atau double gargan ya. Klik aja minibus. Nah, ini harga ini otomatis sesuai dengan yang ada di Juknis BGN ya. Nah, ini metodenya itu tarif provinsi yang usia kendaraannya kurang dari 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya usia kendaraannya lebih dari 5 tahun, teman-teman tinggal tambahin aja ini. Nah, kalau 5 tahun kan segini ya, di bawah 5 tahun. Kalau 6 tahun segini. Nah, ini dari mana? Nah, sekarang yang harus diisi itu harga OTR-nya. Kalau dulu itu ada perlengkapan box ya, sekarang disatuin. Jadi ya tinggal harga OTR-nya berapa. Kalau misalnya udah full lah, udah lengkap gitu sih. Si mobilnya udah siap pakai. Ya itu tinggal perjanjian aja sama si apa? Sama si yang penyewanya berapa gitu. Misalnya harga mobilnya itu 110 juta, ya udah. Kalau 110 juta berarti sewa per bulannya sekian. Per periodenya itu kan dibagi dua ya, 1 bulan itu. Jadi nanti sekitar ya 1 berapa ya? 1,9-an lah, 1,8 gitu ya ini nih. Ini total per bulan nih, ini total. Yang penting teman-teman punya ini dulu deh. Total per bulannya berapa gitu. Kalau salvage value, masa sewa, semuanya itu kan defaultnya dari BGN seperti ini gitu untuk perhitungannya ya. Itu tinggal dikurangin aja, misalnya masa sewanya ini kan 4 tahun, masa sewanya misalnya 2 tahun nih, ya udah ini tinggal tambahin aja 2 tahun tuh. Kalau 2 tahun harganya segini masa sewa per bulannya gitu ya. Kemudian tinggal disesuaikan aja harganya, misalnya harganya dapatnya di sana itu 80 juta misalnya, tinggal diganti aja tuh 80 juta untuk 2 tahun sekian harganya per bulan. Oke, jadi nggak perlu ngitung sebenarnya gitu ya, tinggal ditambahin aja usia kendaraannya tuh, datanya berapa tahun, provinsinya di mana, harga OTR-nya kesepakatan antar
antar teman-teman sama yang punya mobil gitu, berapa di sana harga OTR-nya. Nah, jangan sampai melebihi dari ini maksudnya. Jadi kalau misalnya harganya sekian, ini perhitungan dari BPK nih segini, Pak. Misalnya ke apa ke penyewanya. Kalau misalnya dapat harganya lebih murah dari ini, ya is okay gitu. Tapi dari BPK apa dari BGN maksimal harganya itu segini, nggak bisa lebih gitu. Cuma tinggal sama teman-teman aja nego sama ininya apa sih penyewanya, apa yang nyewain mobilnya. Kita nggak bisa Pak, misalnya harganya 3.800.000 karena ketentuan dari BGN-nya segini Pak gitu. Tak maksimal kita bisa bayar 3.741.000. Perhitungannya gimana? Perhitungannya kayak gini gitu. Itu untuk apa sewa kendaraan ya yang lebih dari 6 tahun. Kalau misalnya 5 tahun ya otomatis segini per bulannya. Kalau 6 tahun ya tergantung harga OTR-nya nanti. OTR-nya berapa? Tuh di lokasi tersebut. Misalnya kalau harga OTR-nya 90 juta, ya udah 90 juta aja gitu. Ini OTR plus box ya. Gitu. Kalau misalnya terpisah antara box dan mobil gitu, misalnya tinggal ditambahin aja perlengkapan boxnya berapa. Ya jadi total per bulannya sekian gitu. Kalau 2 tahun misalnya ini masa sewanya, misalnya 48 ya sekian, berarti berapa ya, 4 tahun ya, 4 tahun itu kurang lebih. Tinggal disimpan aja, disimpan nanti perhitungannya masuk ke sini. Di sini kan nih, ini harga OTR, harga perolehan nih sekian per bulannya, ini tarif provinsi sekian per bulannya. Jadi teman-teman udah punya acuan nih. Itu satu. Yang kedua, di dokumen di sini ya, di dokumen itu kita punya arsip dokumen. Di arsip dokumen ini di MOU ya, kita ada menu baru ya, fitur baru yang namanya SPK sewa kendaraan. Nah, ini kita tinggal buat SPK baru aja di sini. SPK baru namanya siapa ya, kita ini aja di ini yang ini aja. Nah, nomor surat silakan isi nanti, CP-nya siapa, kemudian jalan asoy pihak kedua, pihak pertama, perwakilan, ini silakan diisi. Kemudian isi data kendaraan juga ya. Data kendaraannya ini dari mana ya, dari tadi yang ini perhitungan ini nih 5670 sama 4531 nih di SPK ini ya. Silakan isi nomor BPKB, nomor angka ya, kemudian tanggal mulai sewa, tanggal selesai sewa, kemudian klik perbarui. Nanti tinggal di preview, dilihat nih surat perjanjian kerjasamanya. Nah, tinggal di print ya, pasal 1 sekian, ini kedua pihak ya, daya mereknya, lampirannya gitu ya, semuanya tinggal diisi, tinggal diserahin surat perjanjian kerjasamanya untuk sewa kendaraan gitu. Jadi ini kan bayarnya per bulan, tapi nanti kan aktualnya aktualnya itu bisa per periode bayarnya per 2 minggu sekali atau langsung sebulan ya. Di aplikasi ini juga udah ada gitu. Kalau normalnya kan per 2 minggu sekali gitu ya. Kalau normalnya per 2 minggu sekali, di RAB nanti dibikin di biaya operasional tinggal diklik aja kalau udah mau bayar gitu, seperti itu. Klik aja nanti kalau buat RAB ya di sini. Nah, di bagian biaya operasional di sini kita ada hitung otomatis per operasional ya. Jadi misalnya tanggal berapa, misalnya April ya, tanggal 27 sampai dengan 9 April ya, 27 sampai 9 Mei berarti ya. Nah, ini kan periode yang berjalan sekarang ya, 27, yang tinggal dihitung aja sewanya tuh, nanti muncul 5.100.197. Ini dari mana 5 juta ini? Dari 50% sewa kendaraan. Jadi otomatis teman-teman nggak usah ngitung. Kalau misalnya normal ya, periode ini misalnya mau bayar sewa kendaraan yang tadi tuh
di apa di sini nih di sewa kendaraan ini ya, ini kan 10.201.794, ini dibagi dua, 10.201.794 ini kan bayar per bulan nih, cuman kan nggak per bulan, per periode. Sebulan itu 2 periode, jadi ini dibagi dua, 5.108.97. Jadi nanti ketika mau bayar sewa kendaraan di periode 27 sampai 09 itu tinggal klik sewa kendaraan aja di sini, klik aja langsung otomatis nominalnya muncul itu. Jadi 50% dari perhitungan ini untuk sewa setengah bulan gitu. Itu loh ya, jadi lebih enak gitu sebenarnya. Jadi untuk di setting itu tinggal nyetingnya sekali, jarang kita pakai lagi gitu kalau untuk kedepannya. Kecuali kalau misalnya lembaganya nambah atau supply-nya nambah atau uang masuk nambah di buku cash, ya itu kita masukin di sini lagi. Tapi selebihnya teman-teman hanya nanti di workspace aja sih ngerjainnya. Tuh, kebanyakan ya hari-harinya kebanyakan di sini gitu. Itu untuk sewa kendaraan ya. Terus kalau misalnya operasionalnya hanya berlangsung baru 5 hari atau 3 hari, nah itu ada deh di video apa, sebelumnya saya udah bikin sih. Untuk ini kan untuk satu periode ya, ini totalnya untuk satu periode 2 kendaraan misalnya. Kemudian kalau misalnya si sewanya itu kan nggak full nih, kita misalnya satu periode 12 hari, kita hanya nyewa 6 hari ini di periode ini, nah itu ada hitungannya. Atau cuma sewa 5 hari, itu ada perhitungannya. Nanti di video yang sebelumnya itu saya udah bikinin cara ngitungnya. Di sini juga kan ada nih sewa kendaraan secara manual, hitung manualnya ya, ada tuh. Kalau mau otomatis ya ini, kalau misalnya normal ya ininya ya pasti ini gitu. Gitu untuk sewa kendaraan. Kalau masih ada yang bingung ya, silahkan aja komen atau DM aja, kasih tahu di grup bingungnya di mana, nanti saya kasih solusinya gitu. Kalau bisa saya bantu, saya bantu kasih solusinya. Oke, terima kasih.